rumah. Oh ya, bagaimana tadi perjalanan? Alhamdulillah. Tidak ada hambatan apapun. Tidak ada. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya dan yang memang sudah kita sepakati sebelumnya gitu, bahwa di hari ini kan kita mau melaksanakan sesi konseling yang mungkin bisa disebut terakhir gitu ya, sesi konseling yang ketiga gitu, dimana di sesi konseling yang ketiga ini kamu seperti biasa mungkin ya diawali dengan kamu melaporkan apa yang sudah terjadi di seminggu kebelakang dan perubahan positif apa yang sudah kamu rasakan gitu di mana yang terakhir kali kita ketemu gitu. Nah, baik, mungkin untuk sekarang saja mungkin ya saya mau bertanya gitu, ada gak perubahan positif yang terjadi pada diri kamu sejak terakhir kali kita ketemu di sesi sebelumnya? Masih sama kayak kemarin, lebih sering main di luar. Lebih sering main di luar. Ada lagi perubahan yang positif lain selain itu? Lebih akrab sama orang lain, lebih banyak ngobrol sama orang lain. Oh ya, jadi kamu di seminggu kebelakang itu mulai memberanikan diri untuk lebih akrab lagi sama orang lainnya, sama orang-orang yang mungkin memang sebelumnya kamu tidak akrab, tapi sekarang kamu mencoba untuk mengakrabkan diri bersama mereka gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Kalau misalkan ada gak kejadian atau pengalaman dari seminggu ini gitu yang membuat kamu semakin lebih memberanikan diri gitu? Ada gak sebabnya atau misalkan karena apa gitu kamu lebih memberanikan diri untuk lebih akrab sama orang-orang sekitar? Karena kemarin tuh ada acara di kampung, jadi saya lebih banyak sosialisasinya. Oh iya, baik. Jadi karena ada suatu kegiatan di kampung, jadi kamu ikut serta untuk setidaknya berbaur dengan masyarakat gitu ya. Iya. Oke. Jadi berarti kamu mampu gitu ya mungkin melakukan tugas-tugas yang memang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu lebih melakukan kegiatan-kegiatan positif mungkin ya. Iya. Oke. Nah, mungkin dalam catatan saya kemarin itu kamu berada di skala 9 ya. Iya. Di skala 9. Nah, mungkin kalau sekarang jika diskalakan gitu ya, dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kan kamu merasa tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, dan 10 itu kamu merasa baik-baik saja gitu. Nah, sekarang untuk kondisi yang sekarang ada di skala berapa? Masih di skala 9. Oh, masih di skala 9 mungkin ya. Oke. Tapi apakah skala 9 itu memang menurut kamu sudah ada di tahap diri kamu itu merasa baik-baik saja? Iya. Oke. Berarti masih di skala 9 ya? Oke. Sekarang mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin ya. Nah, nanti kamu bisa lihat di depan kamu ada sebuah kursi kosong kan gitu ya. Nah, jika seandainya kursi yang ada di depan kamu ini adalah kursi masa depan, di mana kamu bisa melihat cerita kesuksesan kamu dan masalah yang sudah kamu bicarakan dari sebelumnya sampai hari ini tuh seketika sudah tuntas gitu. Nah, dan katakan saja kamu melihat diri kamu di kursi kosong ini untuk 5 tahun ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan. Nah, sekarang apa yang kamu lihat dari kursi kosong yang ada di depan kamu ini? Saya menjadi seorang guru di sekolah. Menjadi seorang guru di sekolah?
SMA. Oke. Menjadi seorang guru di SMA mungkin ya? Iya. SMA. Nah, apa sih yang terlihat berbeda pada diri kamu di kursi masa depan ini? Merasa lebih baik, Lebih baik, ada lagi? menghilangkan beban, seperti sedang menghilangkan beban, sedang menghilangkan beban. Oke. Jadi kamu merasa lebih baik dan merasa beban kamu hilang gitu ya. Oke. Nah, dan itu mungkin menggambarkan diri kamu yang baru mungkin ya, dari yang sebelumnya kamu merasa beban-beban yang memang tidak mengenakan untuk mampir ke kamu gitu. Tapi di kursi masa depan ini menggambarkan kamu seakan-akan lepas dari beban yang sedang kamu tanggung gitu. Iya. Oke. Apa sih yang terjadi pada diri kamu di masa depan ini dan apa yang sedang kamu lakukan di masa depan itu? Saya sedang berada di sekolah, sedang berada di kantor yang punya tempatnya sendiri. Oke. Ada lagi? Juga mengatasi siswa yang bermasalah. Oke. Ada lagi? Udah. Jadi yang sedang kamu lakukan di kursi masa depan ini adalah kamu sedang berada di kantor yang memang kamu mempunyai meja sendiri gitu ya. Dan di sana kamu sedang mengatasi siswa-siswa yang mungkin bermasalah gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin jadi kamu merasakan ketika kamu mencapai itu rasanya itu seperti apa? Ketika kamu mencapai yang tadi kamu bayangkan, perasaan kamu itu seperti apa? Bahagia, senang Nah, karena udah nyampe ke titik itu. oke, jadi kamu merasakan kebahagiaan tersendiri dan kesenangan tersendiri karena kamu sudah mencapai titik itu gitu ya. Oke, luar biasa ya. Jadi kamu merasa menjadi orang yang penuh aura positif dan yakin gitu ya, mampu mencapai tujuan kamu gitu. Oke. Nah, jika seandainya gitu masa depan kamu ini diberi judul atau tema gitu yang tepat untuk menggambarkan masa depan kamu di sini itu, nah kira-kira nih judul yang tepatnya itu seperti apa? Yang terbayang di pikiran kamu gitu. Kesuksesan hidupku. Kesuksesan hidupku, oke, bagus sekali ya. Jadi judulnya itu kesuksesan hidupku mungkin ya. Oke. Judulnya kesuksesan hidupku. Nah, jika seandainya gitu judul itu ada di dalam imajinasi kamu, nah kira-kira di manakah letak judul itu gitu? Apakah di atas, di bawah, di kanan atau di kiri? Di kanan. Di kanan. Oke. Apakah judulnya berwarna atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Jadi gambarannya itu berjudul kesuksesan hidupku. Judulnya itu ada di sebelah kanan dan judulnya itu tidak memiliki warna sama sekali mungkin ya. Ya. Oke. Nah, sekarang karena kamu tadi telah membayangkan kesuksesan kamu di masa depan gitu. Nah, sekarang saya ingin kamu berjalan dari kursi yang sedang kamu duduki ini ke kursi masa depan yang kamu gambarkan tadi. Nah, baik, silahkan berjalan menuju kursi masa depan kamu. Boleh silahkan duduk. Oke. Selamat mungkin ya
setelah kamu berada di kursi masa depan yang sudah kamu gambarkan ini, apa yang kamu rasakan ketika kamu mampu duduk langsung di kursi masa depan yang memang kamu cita-citakan atau mungkin yang memang kamu harapkan? Bangga. Bangga, oke. Ada lagi yang kamu rasakan? Keren. Bangga. Bangga aja mungkin ya, bangga terhadap diri sendiri mungkin ya. Iya. Oke. Dan itu semakin kamu rasakan kuat mungkin ya, kamu membayangkan diri kamu mencapai tujuan kamu dalam hidup gitu. Oke. Sekarang kan kamu sudah berada di masa depan nih. Nah, dan sudah mencapai apa yang mungkin kamu harapkan dalam hidup. Dan sekarang kamu juga merasakan kebahagiaan tersendiri gitu ya terhadap diri kamu yang memang sudah di kursi masa depan gitu. Nah, di saat perasaan itu, perasaan bangga itu muncul, ada di bagian tubuh mana yang kamu rasakan paling kuat? Di dada sebelah kanan. Di dada sebelah kanan. Oke, jadi kamu merasakannya di dada sebelah kanannya. Oke. Nah, perasaan nah, apakah kamu dengan perasaan bangga itu, apakah kamu menjadi orang yang lebih bersyukur? Iya. Ketika jadi kamu merasa menjadi orang yang lebih bersyukur mungkin ya. Iya. Oke. Nah, sekarang mungkin saya ingin kamu melihat kursi masa sekarang yang tadi kamu duduki gitu. Nah, dan saya ingin kamu berjalan menuju kursi ini, di mana setiap satu langkah yang kamu lalui, kamu menemukan solusi yang tepat untuk perlu kamu lakukan pada diri kamu yang sedang di kursi masa depan ini, yang sedang di kursi yang sedang kamu duduki ini. Gitu. Nah, dan agar kamu juga mampu menuju kursi masa depan. Gitu. Nah, sekarang mungkin boleh kamu berdiri dan nanti langkahkan satu langkah, dan di mana setiap satu langkah itu kamu boleh mengungkapkan solusi apa yang ada di bayangan kamu. Silakan. Boleh langkahkan satu langkah dulu. Oke. Nah, di langkah pertama yang ada di pikiran kamu, solusi apa yang muncul untuk pertama kali kamu lakukan agar menuju masa depan yang kamu harapkan? Saya ingin memperbaiki mental saya terlebih dahulu sebelum melanjutkan semuanya. Oke, jadi mungkin itu solusi yang pertama gitu ya yang akan kamu lakukan untuk menuju kesuksesan di masa depan gitu. Oke, jadi kamu ingin memperbaiki diri dulu, terutama mental kamu gitu ya, agar kamu bisa mencapai tahap yang kamu harapkan. Oke. Sekarang silahkan langkahkan kembali kaki kamu untuk langkah kedua, dan kamu bisa mengungkapkan solusi yang akan kamu lakukan lagi di langkah kedua. Baik, silakan. Oke. Di langkah kedua apa solusi yang muncul di pikiran kamu? Saya ingin mempelajari apa yang saya mau untuk kedepannya, seperti menjadi guru BK. Saya ingin mempelajari semuanya tentang di dalamnya apa saja yang akan nanti dilakukan. Oke, jadi kamu ingin memperdalam ilmu-ilmu kebekaan mungkin ya, dan kamu juga ingin mempelajari apa saja yang harus dilakukan ke depannya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu? Ya. Oke. Sekarang kamu silahkan langkahkan kembali kaki kamu untuk langkah yang terakhir, dan apa solusi yang muncul dalam pikiran kamu untuk dilakukan terakhir kali. Saya ingin menjadi, setelah sarjana misalnya, saya ingin mencari sekolah yang membutuhkan BK di dalamnya, dan saya ingin menjadi salah satu bagian dari sekolah tersebut. Oke, jadi kamu ingin masuk ke sekolah yang memang masih membutuhkan guru BK, dan kamu ingin juga ikut serta untuk membantu kinerja-kinerja di sekolah itu mungkin. Ya. Oke, baik, mungkin
dan itu membuat kamu lebih berarti juga ya dalam hidupmu. Iya. Oke, baik, sekarang silahkan kamu boleh duduk kembali di kursi ini. Nah, mungkin saya ikut senang juga ya mendengar solusi-solusi yang sudah kamu bayangkan tadi dan solusi-solusi yang sudah kamu temukan gitu untuk mencapai kesuksesan yang kamu harapkan. Nah, dan saya juga menemukan ada banyak hal yang positif dari sejak sesi pertama kita konseling sampai sesi sekarang gitu ya. Nah, dan saya pun melihat dampak positif yang mengubah diri kamu agar menjadi lebih kuat dan menjadi semakin percaya diri untuk menjalani kehidupan ke depannya. Nah, dan tadi juga kamu mengatakan bahwa kamu sudah mencapai skala 9, di mana skala 9 itu adalah skala yang memang kamu merasa baik-baik saja gitu ya. Oke. Nah, mungkin untuk sesi selanjutnya atau mungkin untuk sesi ini, untuk selama sesi kita konseling gitu, apakah kamu sudah merasa terbantu dengan adanya sesi konseling ini? Iya, saya sangat terbantu untuk memperbaiki mental yang saya alamin kemarin menjadi lebih baik. Oke, jadi kamu merasa lumayan terbantu karena ini adalah mungkin proses untuk kamu menjadi lebih baik ke depannya mungkin ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini gitu, seperti biasa mungkin saya ingin kamu menuliskan kesan dan pesan selama sesi konseling ini berlangsung, dan kamu nanti boleh merasakan atau mungkin menyampaikan kesan dan pesan yang sudah kamu rasakan selama 3 sesi konseling yang sudah kita jalani. Kamu boleh silakan tulis di sebelah sini, dan ini pulpennya. Dan sembari kamu menulis kesan dan pesan, saya juga akan menuliskan kesan dan pesan yang sudah saya dapatkan selama sesi konseling bersama kamu. Silakan, boleh ditulis.
awal sampai akhir saya sangat membantu saya untuk menjadi lebih baik. Saya merasa diterima di sini dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena adanya konseling ini. Saya merasa jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dari sini saya belajar cara bagaimana untuk mengatur emosi saat saat sedang merasa yang kemarin lagi kerasa lagi. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Oke. Baik, saya juga izin membacakan apa yang sudah saya dapatkan selama sesi konseling bersama kamu ya. Yang pertama mungkin saya juga ikut senang karena dari sejak sesi pertama kita konseling, saya bisa berbagi kita bisa berbagi cerita yang luar biasa gitu, terutama dari kamu, dan juga saya menemukan hal-hal yang positif pada diri kamu juga gitu. Dan saya juga ikut senang karena kamu mampu mengerjakan tugas-tugas yang memang sudah kita sepakati dan itu berefek positif sama kamu gitu. Dan untuk pesannya gitu, semoga apa yang sudah kamu harapkan bisa terwujud dan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Oke, mungkin itu pesan-pesan dari saya yang sudah saya dapatkan, mungkin yang saya rasakan selama sesi konseling bersama kamu. Ada lagi yang mau disampaikan dulu? Udah. Oke, dan saya juga mungkin mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah percaya sama saya gitu, sudah percaya untuk setidaknya membantu kamu dalam sesi konseling ini gitu. Dan mungkin sepertinya sesi konseling yang ketiga ini mesti kita akhiri, dan saya juga sekali lagi mungkin mau mengucapkan terima kasih karena kamu juga telah mau berbagi cerita dengan saya dari sejak pertama sesi konseling sampai sekarang. Dan kamu juga percaya bahwa apa yang akan kamu lakukan ke depannya itu bisa terwujud mungkin ya. Oke, untuk sesi konseling ini bisa kita akhiri, dan sekali lagi terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di 3 sesi konseling ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah. Ya.